Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi 1.1 yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Helmina SPD, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci dengan fasilitator Ibu Uci Nengwati Esos dan pengajar praktik saya Ibu Siti Rohani MPD. Pertanyaan pematik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Tiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita lihat pertanyaan pematik yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama. 2. Pembelajaran berpusat pada guru. 3. Patokan ketercapaian nilai tergantung dari KKM. 4. Peserta didik tidak menulis, artinya mereka tidak belajar. 5. Pembelajaran budi pekerti difokuskan pada saat pembelajaran pendidikan agama dan PPKN saja. Pertanyaan pematik yang nomor 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yaitu dalam perubahan pemikiran. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar peserta didik. 2. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. 3. Ketercapaian belajar tiap peserta didik berbeda-beda. 4. Semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Perubahan perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Menerapkan strategi dan model pembelajaran yang berkolaborasi dan bervariasi. 3. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Pertanyaan pematik yang nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Yang nomor 2 ada aktif, artinya proses pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif. Nomor 3, kolaboratif, artinya proses pembelajaran di mana peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan atau kinerja bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan. Yang nomor 4, variatif dan kreatif. Artinya, kombinasi penggunaan beberapa metode pembelajaran secara bervariasi sebagai upaya meningkatkan hasil belajar. Dari hal yang segera akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Memperhatikan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Mengutamakan budi pekerti, menginspirasi. Saya bisa menginspirasi belajar di lingkungan sekitar saya. Dari pertanyaan pematik yang telah saya paparkan tadi, maka pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai yaitu yang pertama ada menuntun. Jadi seorang guru bukan hanya harus menuntun peserta didik, bukan hanya menuntut. Yang nomor 2, sesuai dengan kodrat alam. Seorang guru harus melihat
minat dan bakat peserta didik. Merdeka lahir batin, artinya mereka tidak tertekan dalam belajar. Yang nomor berikutnya berpihak pada anak. Seorang anak bukan tabulasi. Guru diibaratkan tukang kebun kehidupan. Pendidikan budi pekerti harus diutamakan. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam saya menerapkan kehidupan sehari-hari saya, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik dengan hati, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Refleksi saya, peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan kolaborasi, mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Hanya ini bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.